Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damkar, damkar, damkar jaya. Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu. Di video kali ini kalian akan saya ajak latihan tanya jawab soal pemadam kebakaran. Materi tentang APAR part 2. 15 soal dan dalam satu soal yang benar kalian mendapatkan 5 poin. Nanti kalian jumlahkan dan nilai sendiri seberapa besar kemampuan kalian dalam menguasai soal-soal tes seleksi CPNS ataupun P3K teknis pemadam kebakaran nanti. Karena latihan ini dibuat untuk kalian yang akan mengikuti tes seleksi CPNS maupun P3K. Kemungkinan besar soalnya akan keluar di ujian nanti. Ikuti videonya, ambil ilmunya, daftar seleksinya, dan semoga sukses. Baik, kita mulai saja latihannya. 15 soal tentang materi APAR part 2. Selamat mengerjakan. Soal pertama, sebutkan media atau isi APAR yang umum digunakan. Jawabannya adalah A. Pembahasan. Jenis-jenis media atau isi APAR: air, busa, dry chemical powder atau tepung kimia kering, dan CO2. Soal nomor 2. Menurut kelas kebakaran yang dipadamkan oleh powder dibagi menjadi 3 macam, kecuali A. Tepung kimia reguler, B. Tepung kimia multipurpose, C. Tepung kering special dry, D. Tepung kimia foam. Jawabannya adalah D. Tepung kimia foam. Pembahasan. Menurut kelas kebakaran yang dipadamkan powder dibagi menjadi 3 macam, yaitu tepung kimia reguler, tepung kimia multipurpose, tepung kering special dry powder. Soal nomor 3. APAR berisi tepung kimia multipurpose bisa digunakan untuk kebakaran kelas A, kelas C dan D, B, kelas A, B dan C, C, kelas D, D, kelas K. Jawabannya adalah B, yaitu kelas A, B, dan C. Pembahasan. Menurut kelas kebakaran yang dipadamkan powder dibagi menjadi 3 macam, yaitu tepung kimia reguler, kelas B dan C, tepung kimia multipurpose, kelas A, B, dan C, tepung kering special dry powder, kelas D. 4. Rumus dari CO2 adalah A. Oksigen, B. Nitrogen, C. Karbon dioksida, D. halon. Jawabannya adalah C. Karbon dioksida. Soal nomor 5. Berikut ini adalah pemasangan dan persyaratan teknis APAR, kecuali A. Harus sesuai dengan jenis dan kelas kebakaran, B. Harus menggantung pada dinding atau dalam lemari kaca, C. Ditempatkan pada ruangan dingin, D. Posisi mudah terlihat. Jawabannya adalah C. Pembahasan. Berikut ini pemasangan dan persyaratan teknis APAR sebagai berikut. Posisi harus mudah terlihat, mudah dicapai dan diambil, dan dilengkapi dengan tanda pemasangan. Harus sesuai dengan jenis dan kelas kebakaran. Harus menggantung pada dinding atau lemari. Dipasang pada ketinggian 15–120 cm. Dan pada suhu antara 4 derajat sampai 49 derajat Celcius. Soal nomor 6. Squeeze pada istilah pedoman penggunaan APAR yang berarti A. Tekan pelatuk, B. Sapukan, C. Arahkan corong ke api, D. Tarik pin pengaman. Jawabannya adalah A. Tekan pelatuk. Pembahasan.
Soal nomor 7. Apar jenis busa atau foam cocok digunakan pada kebakaran kelas apa? A. Kelas A dan C, B. Kelas A, B, dan C, C. Kelas A dan B, D. Kelas C dan D. Jawabannya adalah C. Kelas A dan B. Pembahasan. Apar media busa atau foam lebih efektif untuk memadamkan kebakaran kelas A dan B karena media busa atau foam adalah apar jenis cair yang bisa menghantarkan listrik. Soal nomor 8. Istilah pull pada pedoman penggunaan apar yang artinya A. Tekan pelatuk, B. Sapukan, C. Arahkan corong ke api, D. Tarik pin pengaman. Jawabannya adalah D. Tarik pin pengaman. Pembahasan. Soal nomor 9. Apar dengan sistem kerja kartridge ditunjukkan pada gambar. Jawabannya adalah C. Pembahasan. Soal nomor 10. Apar yang tidak meninggalkan residu dan cocok untuk memadamkan kebakaran kelas B dan C di dalam ruangan adalah apar jenis A. Air bertekanan, B. Powder, C. Foam, D. CO2. Jawabannya adalah D. Apar jenis gas atau CO2. Pembahasan. Keuntungan dari apar jenis gas CO2 adalah mudah menyebar ke seluruh area, tidak menghantarkan listrik, tidak meninggalkan residu, cocok untuk kebakaran kelas B dan C. Soal nomor 11. Kegagalan apar dikarenakan apar macet atau tidak berfungsi karena disebabkan oleh faktor berikut. A. Belum ditunjuk dan tidak terampil. B. Tidak bertekanan karena bocor dan menggumpal karena tunda refill. C. Salah penempatan dan jenis tidak sesuai. D. Ukuran tidak sesuai dan minimnya jumlah apar yang dimiliki. Jawabannya adalah B. Pembahasan. Berikut kegagalan apar. Jenis tidak sesuai, ukuran tidak sesuai, macet atau tidak berfungsi karena 1. Tidak bertekanan akibat bocor, 2. Menggumpal karena tunda refill, salah penempatan petugas. Soal nomor 12. Berikut adalah istilah pas pada prosedur penggunaan apar, kecuali. Jawabannya adalah A. Pembahasan. Soal nomor 13. Di samping memadamkan juga melindungi agar benda atau bahan bakar tidak menyala kembali, serta lebih efektif memadamkan benda cair merupakan keuntungan dari media jenis apar. A. Busa, B. CO2, C. Powder, D. Air. Jawabannya adalah A. Pembahasan. Keuntungan apar jenis media busa atau foam adalah mempunyai tekanan rendah sehingga lebih efektif untuk memadamkan kebakaran benda cair. Cara penggunaannya lebih praktis. Di samping memadamkan juga melindungi agar benda atau bahan bakar tidak menyala kembali. Soal nomor 14. Sebutkan nama salah satu komponen apar yang ditunjukkan pada gambar ini. A. Manometer, B. Karbidet, C. Pin pengaman, D. Nozzle. Jawabannya adalah A. Manometer. Pembahasan. Lihat gambar berikut ini. Soal terakhir, nomor 15.
Sebutkan nama salah satu komponen APAR yang ditunjukkan pada gambar ini. A. Selang, B. Pipa penyalur, C. Handle, D. Nozzle. Jawabannya adalah B. Pipa penyalur. Pembahasan. Lihat gambar berikut ini. Oke, selamat buat kalian yang telah mengerjakan latihan. Berapa nilai kalian dengan menjumlahkan soal yang benar dikali 5 poin? Jika nilai kalian 25 poin ke bawah, kalian harus giat berlatih lagi. Dan jika nilai kalian 50 poin ke bawah, kalian sudah ada jiwa pemadamnya. 50 poin ke atas, kalian hebat. Sekarang lanjut latihan di video berikutnya tentang materi APAR part 3. Selamat berlatih dan semoga kalian sukses serta lolos dalam mengikuti tes seleksi CPNS maupun P3K. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.